jangan pernah bosan hadirin hadir acara maulid, jangan pernah bosan. Kenapa? Sebab sifatnya orang mukmin itu tidak merasa atau tidak pernah merasa kenyang dari kebaikan. Lan yashba'il mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan pernah kenyang. Seorang mukmin gak akan pernah kenyang dari kebaikan yang didengarnya. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai nanti dia berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, mungkin pengajian, mungkin sholatnya, mungkin sunnahnya, mungkin hadir maulidnya, terus dikerjakan, gak pernah kenyang hadirin, sampai nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dados panjenengan jangan merasa bosan, maning-maning muludan, maning-maning pengajian, maning-maning sholawatan. Jangan pernah bosan hadirin. Kebaikan apapun mesti kita kerjakan, mesti kita istiqomahkan sampai nanti besok bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Al-alamun, dalam kalimat lil alamin ini maksudnya kullu ma siwallah, semua selain Allah namanya apa? Al-alamun. Ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad, rahmatnya untuk semesta alam. Dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan. Salah kabeh. Lalen, sekarang tahun orang belajar Aqidatul Awam. Nabiyuna, nabi kita, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Nabiyuna Muhammadun qad ursila, beliau telah diutus lil alamina, untuk semesta alam, rahmatan, rahmat, wa fuddila, dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya, rahmatnya lil alamin, untuk semesta alam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Seorang ulama besar, beliau rektor Universitas Imam Syafi'i di Mukalla, Hadramut, namanya Syekh Ba'atiyah, menulis kitab Mujazul Kalam bi Syarhi Aqidatil Awam, menjelaskan kalimat tersebut. Apa yang beliau sampaikan? Farisalatuhu amatun li jami'il khalqi. Shallu ala Nabi Muhammad. Risalahnya Nabi Muhammad itu sifatnya umum untuk semua makhluk, bukan manusia saja, untuk semua, hattal malaikah wal jamadat wal hayawanat. Kata beliau, sehingga malaikat, kemudian benda-benda mati, jamadat, wal hayawanat, dan hewan-hewan itu pun dapat rahmat Nabi Muhammad SAW. Risalahnya Nabi Muhammad sampai ke situ hadirin, bukan manusia saja, bukan kita saja, tapi malaikat dapat, jamadat, jamadat itu kayak watu, apa maning, gunung, apalagi gua, atau mungkin sungai, atau mungkin apa lagi, pohon, kayu, jamadat yang nggak punya akal. Ini risalahnya Nabi Muhammad sampai kepada mereka. Cuman beliau membedakan, ada risalah namanya risalah taklif. Risalahnya Nabi Muhammad risalah taklif untuk siapa? Manusia dan jin, kita semua. Bahkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, malaikat pun termasuk risalah taklif, terkena beban syariat. Manusia, jin, ya, disebutkan lagi Ya'jud wa Ma'jud, ya, sisan malaikat. Ini terkena beban syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan jamadat itu risalahnya risalah ta'rif.
Maksudnya apa? Hanya pengenalan saja. Mereka beriman, mereka kenal Nabi, mereka uluk salam dengan Nabi, cuman hanya pengenalan saja. Jamadat nggak wajib sholat hadirin. Waktu ora wajib sholat, masa waktu dikongkon sholat? Nggak mungkin. Atau mungkin gunung sholat enggak? Mereka nggak kena beban syariat apa mending puasa? Nggak ada. Ya, yang terkena syariat kita. Ya. Sedangkan malaikat risalatut tasyrif. Malaikat ini risalat tasyrif. Untuk apa? Untuk memuliakan mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan seperti ini hadirin. Seandainya ada orang nggak percaya bahwa risalahnya Nabi Muhammad sampai kepada mereka semua, naudzubillah bisa kafir hadirin. Naudzubillah bisa kafir. Atau orang seperti orang-orang pecahan Yahudi ada yang mengatakan demikian. Oh, Nabi Muhammad nabi hanya untuk orang Arab saja misalkan. Maka kalau kita meyakini hal yang demikian, naudzubillah bisakah kafir. Jadi kita harus meyakini bahwa risalahnya Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi rahmatnya Nabi sampai kepada malaikat. Rahmatnya Nabi sampai kepada hayawanat. Rahmatnya Nabi sampai kepada jin. Rahmatnya Nabi sampai kepada manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ya. Rahmatnya Nabi semuanya mencapai itu semua hadirin. Malaikat Jibril pernah ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, hal nalaka syai'un min hadhihi rahmah?" Apakah engkau mendapatkan rahmat ini ya Jibril? Yang dibawa oleh aku ini rahmat kamu dapat ya Jibril? Naam, ya saya dapat ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, kuntu akhsha su'al aqibah ka iblis. Saya ini dulu takut. Takut apa? Takut dampak buruk seperti yang dialami iblis. Iblis dulu di surga. Iblis dulu menikmati surga hadirin. Cuman ternyata iblis diusir dari surga dan dinas menjadi penduduk neraka selamanya. Naudzubillahimin. Ini malaikat Jibril takut, jangan-jangan nanti saya seperti iblis. Akhirnya ketika Nabi Muhammad diutus, beliau mengatakan, falamma anzalallahu alaika qaulahu ta'ala. Maka ketika kau diutus dan Allah menurunkan ayat Al-Quran kepadamu, yaitu firman-Nya, dzi quwwatin inda dzil arsy makinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan sifat-sifatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia yang punya kekuatan dan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, muta'in thamma amin. Beliau malaikat Jibril yang ditaati dan juga dipercaya di alam sana, di alam malaikat. Maka kata malaikat Jibril, amantul aqibah. Kata malaikat Jibril, baru saya merasa aman wahai Nabi Muhammad. Setelah ayat ini diturunkan kepadamu, baru saya merasa aman. Alhamdulillah, saya mendapatkan kedudukan yang mulia berkat engkau diutus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Fatilka ya rahmah allati nalatni. Inilah rahmat yang saya dapatkan wahai Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jibril dapat rahmat. Makanya hadirin, sumber rahmat ini ya Nabi Muhammad. Ulama ada yang mengatakan seperti ini, bikin syair, ma arsalar rahmanu au yursilu min rahmatin tas'adu au tanzilu fi malakutillahi au mulkihi min kulli ma yakhtassu au yashmalu illa wa tahal mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu al-mursalu wasitotun fiha wa aslun laha ya'lamu hadza kullu ma yaqilu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah telah utus atau Allah telah kirimkan atau yang akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya apa? Min rahmatin, dari rahmat. Min rahmatin tas'adu, baik yang naik, au tanzilu, maupun rahmat yang turun, fi malakutillah, di alam malakut, au mulkihi, atau di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, min kulli ma yahtasu au yashmalu, baik yang khusus maupun yang umum, illa wa tohal mustafa, melainkan toha mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuhu mukhtaruhu al mursalu, nabi mukhtar yang dipilih, al mursalu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wasitotun fiha, sebagai perantara di dalamnya, wa aslul laha, dan juga sumber dari rahmat tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini rahmatnya Nabi Muhammad menyeluruh hadirin, enggak malaikat, enggak jin, enggak manusia, enggak apa saja masuk ke dalamnya. Loh Bib, jin dapat rahmat hadirin. Jin pun dapat rahmat. Kalau panjenengan lihat di surah di Al-Qur'an itu ada surat namanya surat Al-Jin. Surat apa? Surat Al-Jin. Kita orang dulu kalau ngapalkan juz 29, ini surat Al-Jin, ini surat yang momok bagi penghafal. Angel bolak-balik. Apa memang dia namanya jin jadi kangelan ini? Dalam ayat yang pertama disebutkan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Katakan wahai Nabi Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya. Apa itu? Annahu, bahwasanya, istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin mencuri dengar. Ada sekelompok jin nguping, bahasa Tegale. Ya, nguping apa? Nguping bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian sekelompok jin itu mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami jin mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih, yang menunjukkan kepada jalan yang benar, fa amanna bih, kami pun beriman dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah mensyirikan Allah dengan satu apapun. Ini jin hadirin. Makanya jin itu ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami yang maha agung, tidaklah ia beristri dan tidak pula ia beranak. Jin saja mengakui hadirin bahwa Allah tidak beristri dan juga tidak beranak. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Ini rahmat yang didapat oleh jin. Rahmat yang didapat oleh hewan seperti apa hadirin? Ya, Nabi Muhammad ini luar biasa rahmatnya sama hewan hadirin. Ada onta ngamuk, orang nggak ada yang berani datang, Nabi Muhammad datang, dielus-elus sampai ontanya diam. Bahkan Nabi Muhammad ngomongi sama yang punya, siapa sih dua onta kiye? Saya ya Rasulullah. Ini onta ngomong, dia dikasih makan sedikit tapi kerjanya banyak. Jadi ngeluh, mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini pernah ngobrol, pernah bicara dengan Ghazalah. Ghazalah ini menjangan. Menjangan bahasa Indonesia apa? Hijang. Hijang itu bahasa Tegal. Kidang apa? Rusa. Ya. Nah, ceritanya ada rusa menjangan yang baru melahirkan, kemudian mungkin cari makan, ketangkep sama orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tangkep, siap-siap disembelih. Nabi Muhammad datang, Kanjeng Nabi datang. Terus rusa ini menjangan, dia ngomong, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong sampaikan sama orang itu yang nangkep saya,
tunda dulu sehari 2 hari. Kenapa? Saya baru melahirkan, saya pengen nyusui anak saya. Nanti kalau sudah nyusui, silahkan saya mau disembelih-sembelih. Nabi Muhammad ngomong sama orang kafir Quraisy, fulan, ini rusa ngomong sama saya, katanya punya anak mau disusuin dulu, nanti sehari 2 hari datang lagi, silahkan disembelih. Diguyu ke orang kafir, kon kan bodoh ninyong Muhammad ya ora bakal lah. Kon dua akal beli kewan kira dua akal, duculnya bakalnya melayu, bakal balik maning, nggak ada kewan yang nurut seperti itu. Jadi Rasulullah wis nyong jaminane. Jaminannya siapa? Lihat, jaminkan dirinya untuk siapa? Untuk kijang hadirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Rahmatnya luar biasa. Udah berapa hari? Berapa jam? Sekian hari. Setengah hari ning sampai menjangan ora balik maning, silahkan saya mau dibunuh, mau apa serah kamu. Di waktu yang ditentukan hadirin, di detik-detik terakhir ini kayak itu nanti kan 10, 9, 8, 7 barang wis pan siji 0 teka menjangan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Ini orang kafirnya langsung masuk Islam hadirin. Orang kafirnya langsung masuk Islam. Shallu ala Nabi. Ini rahmatnya Nabi sampai segitu. Bahkan mohon maaf, bahkan ketika menyembelih, ketika apa? Menyembelih hewan, nyembelih kan bakalnya mati. Ya, ente pan nyembelih wis pokoke diklambruk-lambrukna dibanding wedhuse sing penting mati, engko bakalnya be mati. Pada bae wis. Enggak boleh seperti itu hadirin. Nabi sendiri mengatakan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau membunuh maka perbaikilah, perbaguslah dalam membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kamu mau nyembelih maka perbaguslah nyembelihnya. Bagaimana caranya? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabhatahu. Kata Rasulullah, tajamkan dulu pisaunya, kemudian dibaringkan dengan pelan. Dibaringkan dengan pelan. Kemudian kalau nyembelihnya banyak jangan terus ladinge dikatokno kon delat maning mati ke. Ladinge enggak boleh hadirin. Sampai segitunya ajaran Nabi Muhammad, rahmatnya. Walaupun mau disembelih tetap dimuliakan ini hewan. Dan kalau bisa ketika merebahkan, membaringkan hewan enggak boleh langsung dibanting, enggak boleh. Dibaringkan pelan-pelan sekiranya hewan ini tidak merasa sakit. Subhanallah. Niki rahmat yang Allah berikan kepada hewan hadirin. Maka itu insya Allah dengan kita berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan rahmat Allah sampai kepada kita, rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kepada kita, sehingga besok kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir hadirin, yang terakhir, rahmatnya Nabi itu bahkan sampai di medan peperangan. Orang kalau perang biasanya membabi buta. Membabi buta bahasa Tegalnya apa? Menceleng pijak. Membabi buta, serang-serangan, enggak peduli sudah. Yang penting dihajar, mbuh gulune sapa sing penting nyabet iki. Ya, Nabi Muhammad enggak seperti itu. Diperintahkan hadirin ketika perang, la taqtulu syaikhan kabira. Kalau kamu perang jangan membunuh orang yang sudah tua. Wong sing tua ora dipateni hadirin. Wala imra'atan ajuza, jangan membunuh wanita yang lemah, enggak boleh. Bunuh wanita enggak boleh. Wala tiflan saghira, atau anak kecil enggak boleh. Wala tahribu amiran, enggak boleh merusak bangunan, enggak boleh merobohkan bangunan, enggak boleh menghancurkan apapun. Wala tuhriqu zar'an, enggak boleh membakar sawah, kebun dan lain sebagainya. Sampai-sampai wala taqta'u syajaron, jangan memotong pohon. Jangan memotong. Rahmatnya sampai di situ, padahal perang kan enggak boleh motong pohon. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana kadang-kadang panjenengan nang dalan iseng ana wit-witan dipotes. Ya, ana pelem kaya rada melenang setitik disamplong. Ya. Yang pelem tak gene wong ngono li. Ya, cuman kalau
apa pohon pun pohon kalau nggak ada hajat nggak boleh di asal potes. Dalam peperangan yang mana keadaannya genting, orang itu membabi buta, serang-serangan, nggak boleh memotong pohon. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini rahmatnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan acara maulid yang digelar oleh keluarganya almarhum Bapak Muhammad Zain Asikin, mudah-mudahan bisa istiqomah setiap tahunnya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.